Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Fajri, NIM 1803060097 dari mahasiswa Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis telur. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui bagian masing-masing. Yang pertama ada ovarium, infundibulum, magnum region, uteus region, thymus region, larger intestine, vagina region, vestigial oviduct, cloaca. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan infundibulum. Infundibulum atau pavilion. Dia berbentuk seperti corong dari oviduk, panjang kira-kira 9 cm yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang masak sehingga yolk akan masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium atau rongga tubuh. Kemudian diambil oleh infundibulum ini. Bagian ini sangat tipis dan mensekresikan sumber protein yang mengelilingi membran vitellina. Yolk berada di bagian ini berkisar 15-20 menit. Kemudian didorong melalui ke bagian selanjutnya dengan kontraksi oviduk. Pembatasan antara infundibulum dan magnum dinamakan sarang spermatozoa sebelum terjadi pembuahan. Ini dia. Baiklah, berikutnya masuk ke magnum. Magnum, bagian yang terpanjang dari oviduk. Panjangnya 33 cm. Magnum tersusun dari glandula tubuler yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur atau albumen terjadi di sini. Mukosa dan magnum tersusun dari sel gobelite. Sel gobelite mensekresikan putih telur kental dan cair. Yolk berada di magnum untuk dibungkus dengan putih telur selama 3,5 jam. Albumen terdiri dari 4 lapisan yaitu chalazae atau tali penggantung kuning telur, putih kental, putih telur encer dalam, dan putih telur encer bagian luar. Keempat lapisan tersebut diproduksi pada magnum, namun putih telur encer atau outer thin white tidak lengkap sampai air ditambahkan pada uterus. Isthmus mensekresikan membran atau selaput telur. Panjang saluran isthmus adalah 10 cm dan telur berada di sini berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Isthmus bagian depan yang berdekatan dengan magnum warna putih. Dia. Sedangkan 4 cm terakhir dari isthmus mengandung banyak pembuluh darah sehingga memberikan warna merah. Uterus disebut juga glandula kerabang telur, panjangnya 10-12 cm. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian berbentuk kerabang atau cangkang telur. Warna kerabang telur yang terdiri atas sel porfirin akan terbentuk di bagian ini pada akhir mineralisasi kerabang telur. Lama mineralisasi antara 18-21 jam. Telur akan tinggal lama pada bagian ini. Selanjutnya kita masuk ke vagina. Bagian ini hampir tidak ada sekresi di dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan cuticula. Telur melewati vagina dengan cepat, yaitu sekitar 3 menit. Kemudian dikeluarkan dan 30 menit setelah peneluran akan kembali terjadi ovulasi. Kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 25 sampai dengan 26 jam.
Ini salah satu penyebab mengapa ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir per hari. Di samping itu, saluran reproduksi ayam betina bersifat tunggal. Artinya, hanya opiduk bagian kiri yang mampu berkembang, padahal ketika ada benda asing seperti yolk dan segumpal darah, ovulasi tidak dapat terjadi. Proses pengeluaran telur diatur oleh hormon oksitosin dari kelenjar pituitaria bagian belakang.